Ciri-ciri layu fusarium pada tomat beserta cara mengatasinya. Halo Sobat Bisa Tani, jumpa lagi di channel Bisa Tani. Semua bisa bertani. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe biar tidak ketinggalan info terbaru seputar dunia pertanian lainnya. Layu fusarium pada tomat adalah salah satu penyakit yang paling merusak tanaman tomat di berbagai belahan dunia. Untuk menjaga hasil panen dan kesehatan tanaman tomat, penting untuk mengenali ciri-ciri layu fusarium pada tomat dan mengetahui cara mengatasinya. Mengutip situs dari distan.bulelengkap.go.id, layu fusarium disebabkan oleh jamur Fusarium oxyporum yang menyerang sistem pembuluhan tanaman dan mengakibatkan layu serta kematian tanaman. Layu fusarium adalah penyakit jamur yang menyerang tanaman tomat melalui akar dan menyebar ke seluruh tanaman melalui sistem pembuluh xilem. Jamur ini dapat bertahan di tanah selama bertahun-tahun dan sulit untuk dihilangkan sepenuhnya. Ciri-ciri layu fusarium pada tomat. Pertama, layu pada daun. Gejala awal dari infeksi layu fusarium adalah layu pada daun bagian bawah tanaman. Layu ini seringkali lebih terlihat pada satu sisi tanaman dan biasanya terjadi pada siang hari ketika suhu tinggi. Kedua, penguningan dan kematian daun seiring dengan perkembangan penyakit. Daun yang layu akan menguning dimulai dari tepi dan bergerak ke tengah. Ketiga, pembuluh xilem berwarna coklat. Salah satu tanda yang paling jelas dari infeksi layu fusarium adalah perubahan warna pembuluh xilem. Jika batang tanaman yang terinfeksi dipotong, pembuluh xilem akan tampak berwarna coklat atau coklat kemerahan. Keempat, layu sistemik. Layu fusarium bersifat sistemik, artinya infeksi menyebar melalui pembuluh xilem ke seluruh bagian tanaman. Hal ini menyebabkan layu yang meluas dan akhirnya seluruh tanaman mati. Kelima, pembusukan akar. Akar tanaman yang terinfeksi biasanya menunjukkan gejala pembusukan dan perubahan warna menjadi coklat kehitaman. Keenam, tumbuhnya tanaman secara tidak normal. Tanaman yang terinfeksi sering tumbuh dengan tidak normal dan menjadi kerdil. Pertumbuhan buah juga bisa terhambat, menghasilkan buah yang lebih kecil dan kurang berkualitas. Ketujuh, kejadian tidak merata. Penyakit ini seringkali tidak merata di ladang, dengan beberapa tanaman yang tampak sehat di sebelah tanaman yang sangat terinfeksi. 8. Tanah terkontaminasi jamur fusarium dapat bertahan lama di tanah dan bahan tanaman yang terinfeksi, membuat tanah yang telah terkontaminasi menjadi sumber infeksi untuk tanaman berikutnya. Cara mengatasi layu fusarium. Berikut cara mengatasi layu fusarium pada tomat yang bisa dipraktikkan dengan efektif. Pertama, varietas tahan penyakit. Gunakan varietas tomat yang tahan terhadap layu fusarium.
Banyak varietas hibrida yang telah dikembangkan untuk resistensi ini. Kedua, rotasi tanaman. Hindari menanam tomat di tempat yang sama setiap tahun. Rotasi tanaman dengan tanaman yang tidak rentan terhadap fusarium dapat membantu mengurangi populasi jamur di tanah. Ketiga, sanitasi. Bersihkan sisa-sisa tanaman yang terinfeksi dan hancurkan. Jangan biarkan bahan tanaman yang terinfeksi di kebun karena dapat menjadi sumber infeksi. Keempat, fungisida. Penggunaan fungisida yang tepat dapat membantu mengendalikan penyebaran jamur, tetapi harus digunakan sebagai bagian dari program pengolahan terpadu. Dari tim Bisa Tani merekomendasikan untuk mencegah terjadinya penyakit layu fusarium berkelanjutan pada tomat, Sobat Bisa Tani bisa gunakan fungisida Trichobio. Produk Trichobio mengandung mikroba baik yang berperan aktif sebagai penyerang berbagai mikroba penyebab busuk pada tanaman. Bahan aktif pada Trichobio mampu menghancurkan Mycelium, Ganoderma, dan Rhizopterus sp. Kelima, sterilisasi tanah. Di beberapa kasus, sterilisasi tanah dengan metode solarisasi menggunakan panas matahari dapat membantu membunuh jamur di tanah. Layu fusarium pada tomat adalah penyakit serius yang dapat menyebabkan kerugian besar jika tidak ditangani secara langsung. Dengan tips dan langkah pencegahan tadi, tanaman tomat Anda bisa tumbuh dengan sehat dan maksimal. Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk Sobat Bisa Tani. Tetap semangat dan nantikan informasi seputar pertanian hanya di channel Bisa Tani.